Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Oke, sepertinya Bitcoin dan beberapa koin hari ini lagi koreksinya lumayan gitu ya. Tadi semalam sempat sentuh di 59.000 dolar. Pagi ini atau hari ini ya di angka 60.000 dolar. Jadi koreksinya lumayan dalam banget. Apakah ini momen buy the dip sebelum tren bull run selanjutnya? Jadi banyak yang prediksi bahwa Bitcoin di bulan Juli Agustus bakal pemompan yang lumayan, terutama di bulan Agustus setelah September tahun 2024 ini ya. Oke, untuk mendapatkan iPhone 15 Pro Max dan beberapa aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, PP, Shiba, Bong, Dogecoin, dan banyak lagi, kalian bisa dapatkan cukup kalian lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini. Dan perlu kalian ketahui bahwa Bitkit itu pakai enak banget, apalagi trade-nya itu 0% perdagangannya tanpa biaya ya. Bahkan di saat market lagi bear, dan di sini banyak sekali beberapa altcoin dan meme coin yang naiknya hingga puluhan, bahkan ratusan dan ribuan persen gitu ya dalam waktu 24 jam terakhirnya. Dan banyak banget beberapa meme coin dan altcoin yang baru-baru ada di Bitget semua. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Ini kalau kita lihat menggunakan time frame harian untuk Bitcoin, jadi penembusan sebelumnya ditunda karena kegagalan pengujian ulang tren turun bulan Juni sebagai support baru. Dan penembusan ini kita lihat ya, ini masih merupakan garis tren yang harus diperhatikan untuk melihat adanya pergeseran tren ke depan. Jadi ini kayaknya sih bakal mengalami sideway lagi nih. Sebelum kita lihat sideway-nya ini mungkin saat ini kalau kita lihat area support dan resistennya ya mungkin 59.000, kemudian 58.000 atau di angka 62-63 ribuan dolar. Nah, ini kita lihat aja nih sideway ini apakah bakal jebol di area support dan atau di area resisten dia. Makanya kita lihat aja nih. Tapi kalau kita menggunakan time frame mingguan, ini masih begitu mengikuti sejarah sih ya harga chartnya. Makanya saya bilang ketika koreksi, ya momen-momen pas ketika melakukan pembelian atau buy the dip di sini ya. Nah, gini menggunakan time frame bulanan, bukan mingguan, ini bulanan maksudnya di sini. Nah, di sini kita lihat bahwa dalam satu bulan terakhir, ini berwarna merah di bulan Juni, yang kita lihat bahwa ini terjadi sama seperti terjadi ketika halving yang kedua dan ketiga. Ini kalian bisa lihat ya, ini yang warna biru ini adalah pas terjadinya halving, pelaksanaan halving. Nah, ini tahun 2024. Nah, setelah pelaksanaan halving dalam 2 atau bahkan 3 bulan, itu pasti terjadi koreksi yang cukup lumayan. Nah, di sini sama-sama mengalami koreksi yang cukup lumayan. Bahkan setelah halving itu terjadi di tahun 2024 ini atau yang keempat, halving yang keempat, Bitcoin sempat tentu di angka 56.000 dolar. Jadi dalam beberapa bulan ini sudah bakal memasuki fase bull run selanjutnya. Dan kita perhatikan ketika kita menggunakan time frame mingguan, ini kalian bisa lihat. Jadi saat ini sedang memasuki fase sideway ya. Yang mana ini bakal berakhir diprediksikan itu di bulan September atau di bulan Agustus mendatang. Ini di fase hijau ini ya. Sebelum mencapai puncak tertingginya yang mana ditargetkan di tahun 2025. Jadi setelah halving itu terjadi, rentang waktunya 500 sampai dengan 548 hari ke depan. Ini sejarah yang mengatakannya dari yang halving yang pertama 2012, 2016, bahkan halving yang ketiga tahun 2020 itu chartnya dan pergerakan setelah halving itu hampir mirip-mirip banget gitu ya. Makanya banyak prediksi bahwa Bitcoin itu bisa lebih dari 2 kali lipat setelah mencapai puncak tertingginya. Nah, bahkan manajer aset dari Standard Chartered yang memiliki kekayaan 820 miliar dolar, dia memprediksikan dan mengatakan bahwa Bitcoin katanya di bulan Agustus mendatang bisa tembus sampai dengan 100.000 US dollar. Nah, kan benar saya bilang sesuai dengan plan. Kita lihat aja nih apakah bakal di bulan Agustus atau di bulan September selanjutnya. Jadi itu sudah masuki fase-fase potensi buat terjadinya bull run. Nah, selain itu juga, jadi penambang terbesar Bitcoin di Amerika Serikat, Riot Platform, dia meningkatkan tingkat hash-nya sebesar 50% dalam 1 bulan. Wow. Ya, selanjutnya datang dari PP. Oke, banyak yang menantikan update dari si PP ini. Kita lihat penurunan dalam 7 hari terakhir lumayan, kurang lebih 20% dari PP. Padahal kemarin sempat sentuh di angka 0,2 rupiahan ya, 0,2, 0,21 atau 0,19 rupiah.
Hari ini lumayan koreksinya di angka 0,16 0,15 rupiah. Jadi lumayan dalam nih, 20% agak sedikit berasa gitu ya. Dari tertingginya itu kurang lebih hampir 3 rupiah. Jadi penurunan dalam 1 bulan terakhir udah kelihatan banget sih ya. Tapi di sini kita lihat bahwa market cap dari si PP ya, ini kita lihat beberapa altcoin dan meme coin, terutama SIBA juga mengalami penurunan yang cukup lumayan dari market capnya. Dan saat ini kalau misalkan si PP aja tembus di angka 7 miliar dolar, saat ini kan di 4,2 miliar dolar, atau ditembus 6 miliar dolar aja udah kayak kemarin harganya di angka 0,2 rupiah. Jadi kalau misalkan dia tembus sama seperti SIBA misalkan di angka 9 miliar atau 10 miliar dolar Amerika Serikat, kayaknya enteng banget gitu buat ke ATH lagi buat si PP itu. Nah, apalagi sudah memasuki fase bulan dari Bitcoin sendiri. Nah, ini kita lihat bahwa ada whale yang melakukan pembelian sekitar 1,2 triliun di tengah keruntuhan yang terjadi di bulan Juni dan di bulan awal Juli ini. Dan apakah harga siap untuk rally dari PP selanjutnya? Nah, ini kita lihat ada yang melakukan pembelian sekitar 14 jutaan dolar. Wow, keren banget ya. Di PP yang mana ini menandakan mereka memanfaatkan ketika momen buy the dip ini. Jadi well aja melakukan entry terhadap PP yang cukup signifikan banget gitu ya di saat market lagi koreksi. Makanya masih banyak menarik perhatian banget sih buat si PP ini. Apalagi buat main scalping aja mungkin well enak banget gitu ya. Di saat market Bitcoin koreksi ya dia koreksi. Tapi di saat Bitcoin baru naikin 0,5 dia udah naiknya 8%, 11%, apalagi naiknya di angka 2%-an Bitcoin dia udah naiknya 15%, 20-an persen. Jadi buat main scalping buat para whale kayaknya enak-enak aja gitu ya. Tapi kalau jumlah yang sangat besar gitu ya, jadi berasa banget naik dari meme coin ini naiknya dikit, tapi berasa banget karena harga per koinnya masih murah banget, apalagi si PP aja masih di bawah 1 rupiah. Ada yang melakukan pembelian, tapi ada juga melakukan penjualan di saat market lagi bear ini. Ini apakah potensinya lagi nyangkut atau seperti apa? Nah, ada whale yang jual sekitar 10 miliar PP, yang mana penurunan itu terjadi bahkan sampai dengan 7%. Ketika whale ada yang melakukan penjualan dengan jumlah yang cukup lumayan. Ini kita lihat bahwa beberapa transaksi yang terjadi, ini laporan dari Spot on Chain terhadap si PP tersebut. Nah, ini sebenarnya ETF spot buat si Ethereum. Apakah disetujui pada hari ini atau seperti apa? Kita lihat aja nih. Tidak hanya PP, ternyata SIBA pun sama-sama. Ini ada miliaran SIBA dan PP yang keluar dari Binance dalam pertumpahan darah kita akan koreksi tersebut. Atau jika digabungkan keduanya sampai dengan 166 juta dolar. Ini sebenarnya sih ditransfer ke exchange lain ya, bukan di withdraw sih sebenarnya mereka itu ya. Ditransfer ke beberapa wallet di sini. Dan kita lihat bahwa pergerakan ini menandakan apakah seperti apa, apakah buat menikmati lonjakan selanjutnya atau ada gebrakan lain di beberapa pertukaran kripto. Apakah si PP bakal listing di Coinbase Spot dan di Robinhood, karena ini ada yang keluar dari pertukaran Binance tapi dia kirimnya nggak tahu ke wallet mana ya. Ancang-ancangnya sih arahnya ke sana mungkin ya, kita lihat aja. Yes, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat-ingat ya, semua yang disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena dari kalian sendiri selalu gunakan uang yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.